Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, yang saya banggakan, sahabat saya Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Pak Firman, beserta seluruh jajarannya, Pak Sekjen juga yang sering kontak saya. Saya mohon maaf beberapa waktu memang agak susah memastikan itu ketika Pak Sekjen nanya kapan bisa datang, saya agak sulit mengatur, tapi alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim meskipun baru secara virtual. Mohon maaf Pak Sekjen. Yang saya hormati segenap panitia Mukernas Ampuri, jumlah 500 sekian tadi, 500 lebih, luar biasa. Dan yang saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin duta besar atau yang mewakili yang hadir bersama kita semua. Dan yang saya hormati para peserta Mukernas Ampuri tahun 2021 ini. Tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa bersilaturahim dan mengikuti Mukernas Ampuri ini dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tentu dengan silaturahim kita ini juga menjadi bagian dari doa agar pandemi COVID segera benar-benar berlalu dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal, dan tentu saja bisa kembali ziarah ke Harumen itu ya, kembali menjalankan ibadah umroh dan haji secara normal. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang beriman hingga akhir zaman, dan terus berharap semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya pada acara hari ini saya diminta untuk mewakili Bapak Wakil Presiden untuk menghadiri Mukernas Ampuri tahun 2021 ini, sekaligus mewakili beliau untuk memberikan sambutan. Tapi sebelumnya perkenankan saya menyampaikan salam beliau kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin, dan menyampaikan permohonan maaf secara pribadi karena beliau berhalangan hadir secara langsung di Mukernas kali ini. Karena memang ya kita tahu kesibukan Wakil Presiden pasti berlipat-lipat dibanding kesibukan kita semua. Jadi beliau mengutus saya untuk bisa hadir meskipun secara virtual di forum kita pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 2 tahun terakhir ini kita mengalami situasi yang berat karena pandemi COVID-19. Jadi banyak sektor usaha itu yang terdampak. Tadi Pak, siapa yang dari BSI, dari Zurich tadi juga menyampaikan kalau semua terdampak gitu ya karena pandemi COVID-19 ini. Jadi banyak usaha yang bukan hanya mati suri, tapi ada juga yang sampai gulung tikar gitu karena tidak mampu bertahan dalam situasi dan keadaan seperti pandemi COVID-19 yang memang memberikan restriksi kepada kita semua. Kalau diambil contoh misalnya sektor pariwisata itu paling terpukul hari ini. Kemudian pendidikan, transportasi, rumah makan, otomotif, mal dan retail, dan hotel. Ini pasti mereka semua terdampak. Sementara yang lain meskipun mungkin mendapatkan permintaan atau demand, namun memperoleh tekanan yang luar biasa. Misalnya sektor kesehatan dan alat kesehatan, permintaan memang banyak, tapi di satu sisi tekanan juga tidak sedikit. Nah, jika sebagian sektor ekonomi ini masih mampu melakukan aktivitas secara terbatas, dan pemerintah masih memiliki ruang intervensi kebijakan, saya kira tidak demikian halnya dengan sektor penyelenggaraan haji dan umroh. Sektor ini, Bapak Ibu sekalian, kita semua mafhum, sangat tergantung pada kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Penyelenggaraan haji dan umroh praktis selama ini tidak bergerak ketika Kerajaan Saudi Arabia menutup masuknya jamaah haji dan umroh dari Indonesia. 2 tahun terakhir ini saya memahami ini menjadi benar-benar masa yang berat bagi para penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus tentu saja.
Nah, sekalipun umroh sempat dibuka, kita tahu pada akhir tahun 2020, tapi dengan jumlah terbatas dan prosedur yang sangat ketat, dan tentu saja itu akan berdampak, berimplikasi pada kenyamanan jamaah gitu ya, serta memerlukan biaya yang sangat besar. Kami di Kementerian Agama sudah membuat simulasi-simulasi gitu, ketika jamaah diberangkatkan itu dan beban biaya yang harus ditanggung. Ini memang agak berat, tapi insya Allah kita di Kementerian Agama, ya, karena kita semua tahu ada tim krisis haji di Kementerian Agama akan terus mencari solusi terbaik agar para jamaah ini bisa berangkat dengan aman, nyaman, dan tentu dengan biaya yang terjangkau. Insya Allah di akhir bulan ini mohon doa Bapak Ibu sekalian, kami akan berangkat ke Saudi Arabia untuk memperjelas posisi bagaimana umroh dan haji ini bisa diselenggarakan dan menerima jamaah dari Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan membawa hasil yang baik dan sesuai yang kita harapkan. Di saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak berhenti memberikan harapan itu, sekaligus berharap dan tentu saja berdoa. Saya yakin tetap ada harapan itu ya, di balik kondisi atau situasi apapun. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Saya yakin sebagian pengusaha PPIU dan PIHK ini adalah bisnismen, wirausaha yang sangat tangguh, yang mampu bertahan. Kalau tidak mungkin Bapak Ibu sekalian ini menyelenggarakan Mukernas yang sedemikian megah pada pagi menjelang siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai wirausaha ini sangat tangguh gitu, dan situasi apapun tidak mampu menggoncang gitu ya, menggoncang atau bahkan merontokkan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tahu beberapa analisis ekonomi melihat bahwa pandemi ini juga bagian dari seleksi alam. Jadi yang bisa bertahan adalah yang terbaik, yang memiliki strategi, proaktif, inovatif, dan terbuka untuk berubah, dia yang bertahan. Dan saya berharap sebagian besar PPIU dan PIHK yang hadir dan melakukan Mukernas saat ini adalah mereka bagian dari yang mampu berubah, beradaptasi sehingga tidak tumbang karena pandemi. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua mendengar kabar baik pada 9 Oktober yang lalu, dan saya secara langsung dikontak oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, yang menyampaikan bahwa ada nota diplomatik dari pemerintah Saudi yang ini terkait dengan pembukaan umroh dari Indonesia. Nah, setelah itu kami siapkan langkah lintas kementerian, koordinasi dengan Kemenkes dan Satgas COVID-19 untuk mempercepat vaksinasi dan protokol kesehatan, Kemenhub untuk kepastian penerbangan dan bandaranya, serta Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi dan perlindungan WNI yang nanti akan menyelenggarakan ibadah umroh. Proses ini kami sampaikan secara terbuka pada PPIU dan publik agar diketahui bahwa pemerintah lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Agama, berikhtiar untuk bagaimana jamaah kita ini bisa segera melaksanakan ibadah umroh, karena kita tahu kerinduan 2 tahun ini juga kerinduan yang pasti sangat sulit untuk ditahan untuk bisa sowan ke Haramain. Nah, ada kaitan antara keberhasilan penyelenggaraan umroh dan penyelenggaraan haji tentu saja. Penyelenggaraan umroh kali ini dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, berhasil menerapkan prosedur baru penyelenggaraan haji. Demikian pula di saat yang sama keberhasilan penyelenggaraan umroh ini juga akan berpengaruh pada penyelenggaraan haji tahun yang akan datang. Karena itu saya sangat berharap, karena ini saling tali temali itu saling berkaitan, PPIU benar-benar memastikan jamaah umrohnya nanti mematuhi aturan dan protokol kesehatan yang akan diberlakukan. Nanti kita akan sampaikan secara detail, akan mudah dipahami dan disampaikan kepada seluruh jamaah. Kita semua tidak ingin ada kejadian hasil tes PCR negatif saat di tanah air,
Namun ketika tiba di Kerajaan Saudi Arabia, sebaliknya menjadi positif. Kita tidak tahu apakah proses tesnya atau karena tidak patuh pada prokes setelah tes di tanah air. Nah, ini mau dijaga agar tidak ada presiden-presiden yang tidak kita inginkan dan ini bisa menghambat pelaksanaan ibadah umroh selanjutnya atau bahkan pelaksanaan ibadah haji. Hadirin sekalian yang saya hormati, pembukaan umroh dari Indonesia, dari jamaah dari Indonesia ini juga tidak lepas dari keberhasilan kita semua, kebersamaan kita semua untuk menekan kasus COVID-19. Vaksinasi dan kepatuhan pada protokol kesehatan ini kunci. Nah, pada kesempatan saat ini saya mengajak kembali kepada PPIU dan seluruh PIHK untuk terus mendukung program vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya, di keluarga dan tempat tinggalnya. Dan saat ini kami di Kementerian sudah menyusun sebuah prosedur baru gitu ya, untuk memitigasi hal-hal yang terkait dengan tersebut, gitu. Bagaimana protokol kesehatan dan dukungan terhadap program pemerintah atas vaksinasi ini. PPU kami minta untuk sekali lagi berkenan gitu ya, mau bekerja sama kooperatif dalam mendukung prosedur-prosedur baru yang akan kita sampaikan nanti. Kita tunjukkan kalau PPIU dan jamaah kita ini adalah jamaah yang patuh pada regulasi dan protokol kesehatan. Ini penting. Ini penting agar selain menjaga jamaah kita juga dikenal oleh negara lain, terutama Kerajaan Saudi Arabia, bahwa Indonesia ini adalah jamaah-jamaah yang patuh dan disiplin. Gitu. Sehingga ini akan membuka peluang kita untuk keberangkatan jamaah-jamaah di masa yang akan datang atau bahkan mungkin menambah kuota bagi jamaah haji. Nah, bersama dengan itu pemerintah pasti juga akan terus melakukan diplomasi. Seperti saya sampaikan di akhir Oktober ini, kami akan berusaha untuk bisa bertemu langsung dengan pemerintah Arab Saudi dengan membawa misi ini. Saya mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar misi yang kami bawa ini berhasil dan kita semua bisa kembali menyelenggarakan dan memberangkatkan jamaah umroh kita dan haji di tahun depan. Saya berharap Mukernas Ampuri kali ini bisa memberi sumbangan dalam kepatuhan, terutama pada protokol dan regulasi, tentu juga membuat inovasi-inovasi terhadap peningkatan pelayanan dan juga solusi atas tantangan penyelenggaraan haji dan umroh di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita dalam masa atau situasi yang penuh tantangan dan saya kira cara berpikir kita juga tidak boleh dengan cara berpikir ketika situasi masih normal sebelum ada pandemi. Kita harus berpikir dengan cara-cara penyesuaian terhadap pandemi dan di saat yang sama kita harus mulai memikirkan di masa yang akan datang kira-kira seperti apa. Karena tidak mungkin nanti katakanlah dalam beberapa waktu yang akan datang tidak lama gitu ya, pandemi ini berakhir, maka penyelenggaraan umroh dan haji ini akan kembali pada seperti masa-masa sebelum pandemi. Saya kira tidak mungkin, pasti akan bergerak lebih maju dan untuk itu penting bagi Ampuri dalam momentum Mukernas ini untuk merumuskan atau memprediksi masa yang akan datang seperti apa sih kira-kira pemberangkatan jamaah haji dan umroh itu. Sehingga ketika masa itu datang, kita semua terutama para anggota Ampuri sudah siap untuk melaksanakan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Musyawarah Kerja Nasional Ampuri tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan semoga keputusan-keputusan yang dihasilkan akan bermanfaat untuk kita semua, untuk agama, bangsa, negara, dan wabil khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi segala upaya kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umroh serta bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Menteri yang telah memberikan arahan dan juga membuka Mukernas kita. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk sambutan Pak Menteri. Pak Menteri,
kami sangat bahagia ketika mendengar bahwa antum, jajaran Kementerian Agama akan segera menuju ke Tanah Suci untuk membicarakan banyak hal tentang kelanjutan pelayanan haji dan umroh. Tentunya umroh yang sangat dekat akan segera dibuka. Kami dari asosiasi mengusulkan, Gus Menteri, agar kami untuk bisa diikutsertakan dalam perjalanan ini, karena kami yakin keikutsertaan kami dalam perjalanan ini akan memberikan banyak masukan yang konstruktif untuk menjadikan perjalanan ibadah umroh lebih baik dan lebih selamat bagi jamaah kita insya Allah. Di samping kami yakin sekali asosiasi akan memberikan masukan-masukan yang sifatnya teknis yang mungkin tidak mudah untuk dipahami dari jajaran Kemenak. Kita berharap kebersamaan Kementerian Agama sebagai orang tua dari kami selaku PPU dan asosiasi ini ke depan akan membawa keberkahan bagi kita semuanya dan tidak akan pernah terjadi lagi Indonesia tidak diutamakan. Karena kemarin Pak Menteri ada salam dari Duta Besar Saudi Arabia. Kami ketua-ketua asosiasi bersilaturahim kepada beliau dan beliau menyampaikan salam, mohon agar Pak Menteri dan Menteri Kesehatan untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis. Karena Saudi juga menunggu jamaah Indonesia. Terima kasih sekali lagi Gus Menteri, jazakumullah khairan. Semoga tetap sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.